Untuk tugas kali ini, kita akan menjelaskan tentang penerapan kimia dalam bidang teknik mesin. Penerapan kimia dalam proses terjadinya korosi pada besi disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia. Pengertian dari korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Atau dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Proses terjadinya korosi. Logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Peristiwa korosi merupakan proses elektrokimia, yaitu proses perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari besi berlaku sebagai kutub negatif, sementara bagian yang lain sebagai kutub positif. Elektron akan mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadilah peristiwa korosi. Ion besi 2 yang terbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi menjadi ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, karat besi atau Fe2O3X2O. Korosi melibatkan adanya gas oksigen dan air. Korosi pada besi ternyata dipercepat oleh beberapa faktor, seperti tingkat keasaman, kontak dengan elektrolit, kontak dengan pengotor, kontak dengan logam lain yang kurang aktif atau logam nikel, timah, dan tembaga, serta keadaan logam besi itu sendiri, kerapatan atau kasar halusnya permukaan. Korosi merupakan kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Contohnya, biji mineral logam besi di alam bebas ada dalam bentuk senyawa besi oksida atau besi sulfida. Setelah diekstraksi dan diolah akan menghasilkan besi yang digunakan untuk pembuatan baja atau baja paduan. Selama pemakaian, baja tersebut akan bereaksi dengan lingkungan yang menyebabkan korosi. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Kelembapan udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, adanya oksigen. Udara yang banyak mengandung gas oksigen akan menyebabkan terjadinya korosi. 3. Larutan garam. Elektrolit, asam atau garam merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Hal itu mengakibatkan elektron lebih mudah untuk dapat diikat oleh oksigen di udara. Keempat, lapisan pada permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sukar terjadi. Sebab sukar terjadi kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode. Yang kelima, keberadaan zat pengotor. Zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan, sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Sebagai contoh, adanya tukar debu karbon dari hasil pembakaran BBM pada permukaan logam mampu mempercepat reaksi reduksi gas oksigen pada permukaan logam. Dengan demikian, peristiwa korosi semakin dipercepat. 6. Kontrak dengan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam dalam air laut dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Sedangkan konsentrasi elektrolit yang besar dapat melakukan laju aliran elektron sehingga korosi meningkat. 7. Temperatur. Temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur maka semakin cepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur maka meningkat pula energi kinetik partikel, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. 8. Peristiwa korosi pada kondisi asam, yakni pada kondisi pH lebih dari 7 semakin besar, karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode. 9. Efek galvanic coupling, yakni timbulnya perbedaan potensial pada permukaan logam akibat perbedaan derajat antara atom-atom musuh logam yang berbeda dan terdapat pada permukaan logam dengan kemurnian rendah. Efek ini memicu korosi pada permukaan logam melalui peningkatan reaksi oksidasi pada daerah anode. Yang terakhir yakni mikroba. Adanya koloni mikroba pada permukaan logam dapat menyebabkan peningkatan korosi pada logam. Hal ini disebabkan karena mikroba tersebut mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi keberlangsungan hidupnya. Mikroba yang mampu menyebabkan korosi antara lain yakni protozoa, bakteri besi, mangan oksida, bakteri reduksi sulfat, dan bakteri oksidasi sulfur sulfida.
Cara mencegah korosi. Yang pertama, mencegah kontak dengan oksigen dan atau air. Yang kedua, pemakaian logam alloy. Pemakaian logam alloy atau paduan logam yang bersifat tahan karat dengan cara yang pertama, pembentukan lapisan pelindung, misalnya bersih dicampur dengan logam Ni dan Cr menjadi baja stainless. Yang kedua, menekan tegangan elektrode. Yang ketiga, pemakaian lapisan pelindung. Pemakaian lapisan pelindung dengan cara 1. Pengecatan, pelapisan senyawa organik atau pelumas, pelapisan dengan gelas, pelapisan dengan logam, dilapisi logam yang lebih mulia, dilapisi logam yang lebih mudah teroksidasi, menanam batang-batang logam yang lebih aktif dekat logam besi dan dihubungkan, dicampur dengan logam lain, dan yang terakhir pelindungan katode atau pengorbanan anoda. Kesimpulan, yakni yang pertama elektrolisis. Pada sel elektrolisis, aliran listrik menyebabkan reduksi pada muatan negatif di katoda dan oksidasi pada muatan positif di anoda. Aplikasi elektrolisis, electroplating, produksi aluminium dan magnesium, pemurnian tembaga, dan elektrolisis dari pelelehan NaCl. Yang kedua, korosi logam adalah salah satu masalah yang paling penting yang dihadapi oleh kelompok industri maju. Pengaruh korosi dapat terlihat pembentukan karat pada permukaan besi dan tidak terlihat keretakan serta terjadinya pengurangan kekuatan logam di bawah permukaan.